Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020, Hari Raya Semua Orang Kudus. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Para kudus atau yang disebut Santo Santa dan juga para martir adalah mereka yang telah diakui kesuciannya secara resmi oleh gereja Katolik. Kita merayakan perayaan ini berarti kita mau merayakan realitas dari misteri keselamatan. Suatu realitas yang kita akui dengan bangga dalam syahadat kita. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya Yesus mengatakan, "Berbahagialah yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah." Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus adalah suatu kesempatan baik bagi kita untuk memuji dan memuliakan Allah akan rahmat kekudusan yang telah Ia berikan kepada gereja. Juga merupakan kesempatan baik untuk menghormati secara khusus semua orang kudus yang jarang kita dengar atau orang-orang yang telah menjadi pahlawan iman. Devosi kepada para kudus dalam gereja Katolik sudah dimulai sejak abad kedua. Pada saat itu, para kudus dan martir dihormati sebagai orang-orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa di dalam gereja Katolik ada devosi kepada para kudus? Ini biasanya ditanyakan oleh saudara-saudara kita dari gereja-gereja lain. Karena pada umumnya gereja-gereja reformasi tidak memberi tempat untuk devosi kepada para kudus dan malaikat. Mereka memiliki alasan sendiri. Misalnya, pertama, kita hanya punya satu pengantara antara Allah dan manusia, yakni Yesus Kristus. Lalu yang kedua, doa dan penghormatan kepada Bunda Maria dan para kudus mengurangi penghormatan kepada Allah yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik melakukan penghormatan kepada para kudus dalam rangka
memuji dan memuliakan Allah. Orang kudus dipuji dan dikagumi karena kemuliaan Allah. Kita mengagumi mereka dan mengikuti teladan mereka untuk menjadi kudus. Itu sebabnya kita menjadikan para kudus sebagai perantara dengan Bapa di sorga. Jadi, di dalam gereja Katolik kita mengenal satu-satunya pengantara kita adalah Tuhan Yesus, sedangkan perantara kita sebagai manusia dengan Tuhan adalah para malaikat dan para kudus. Kita bersatu dengan mereka sebagai anggota dari satu keluarga besar yang disebut persekutuan orang kudus. Sadarlah, gereja mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang dipanggil menjadi kudus. Lumen Gentium 39. Saudara-saudari yang terkasih, warta kitab suci pada hari raya ini selain Injil yang tadi kita dengar bersama, juga diambil dari kitab Wahyu yang mengarahkan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Siapakah orang-orang kudus itu? Dalam kitab Wahyu ada kesaksian yang mengatakan, "Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka semua berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Wahyu 7 ayat 9. Mereka yang mengenakan jubah putih adalah para kudus Allah, karena mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, surat Yohanes mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes meyakinkan kita semua, saudara-saudara terkasih, betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita bertugas untuk menyucikan diri kita seperti Dia juga suci. Kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ia sendiri mengatakan, "Jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyiapkannya dan aku akan kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana aku berada, kamu juga berada." Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saudara-saudari yang terkasih, di antara semua orang kudus ada yang diakui secara resmi oleh gereja, namun masih ada begitu banyak orang kudus yang tidak dikenal karena nama mereka tidak tertera dalam kalender liturgi. Mereka mungkin tidak dikenal karena tidak pernah melakukan suatu karya mujizat atau tidak pernah ada penampakan diri dari mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa sama seperti kita, tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, yakni cinta dan kesetiaan kepada Allah, serta kemurahan hati kepada sesama. Dan ini tentu merupakan suatu dorongan bagi kita semua yang notabene adalah manusia yang biasa sama seperti mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Allah dan sesama agar kita pun kelak dapat masuk surga. Semoga hidup kita merupakan suatu persembahan yang berharga bagi Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa harus ada hari khusus untuk memperingati semua orang kudus? Kalau kita perhatikan dalam kalender liturgi, sepanjang tahun selalu saja ada orang kudus yang diperingati atau dirayakan. Lantas mengapa ada hari yang dikhususkan untuk merayakan pesta semua orang kudus? Saya kira ada dua alasan. Yang pertama, selain para kudus yang kita kenal dan kita rayakan pada hari-hari khusus, masih ada banyak
bahkan ribuan orang kudus yang tidak sempat dirayakan secara khusus atau tidak ada dalam penanggalan resmi gereja. Mereka mungkin tidak dikenal karena tidak pernah melakukan suatu karya mukjizat atau tidak pernah ada penampakan diri mereka. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, yakni cinta kepada Allah dan kemurahan hati kepada sesama. Mereka tak lain adalah yang tadi disebutkan dalam kitab Wahyu. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Lalu yang kedua, saudara saya terkasih, perayaan hari ini juga memberikan kita pandangan sekilas tentang apa yang akan kita alami kelak. Mereka yang kita rayakan hari ini adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Bagaimana kita sekarang, begitulah mereka dulu pernah hidup. Dan bagaimana keadaan mereka sekarang, itulah harapan kita akan masa depan. Kita semua pastilah ingin dan mau menikmati kebahagiaan kekal. Tetapi sayang bahwa untuk mencapai kepenuhan hidup bersama para kudus di surga tidak terjadi secara otomatis. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius 7 ayat 21. Lantas bagaimana saudara-saudari yang terkasih caranya kita menjalani kehendak Allah itu dalam hidup sekarang ini? Jawabannya ada dalam warta Injil hari ini yang kita dengarkan bersama, yakni Sabda Bahagia. Sabda Bahagia adalah semacam peta jalan yang diberikan Yesus kepada kita para pengikutnya untuk mencapai kebahagiaan di surga. Orang-orang kudus yang kita rayakan hari ini adalah mereka yang telah dengan susah payah mencoba menekuni sebuah jalan hidup yang sulit sebagaimana ditawarkan oleh Injil hari ini. Perayaan hari ini juga merupakan suatu undangan bagi kita untuk mengikuti cara hidup yang ditawarkan oleh Sabda Bahagia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Sabda Bahagia menawarkan kepada kita suatu cara hidup. Sabda Bahagia merupakan suatu undangan bagi kita untuk hidup miskin di hadapan Allah, untuk menangis bersama mereka yang menangis, untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati, dan untuk merasa lapar dan haus akan keadilan. Sabda Bahagia mengundang kita untuk menjadi orang yang berbela rasa, untuk menjadi orang yang suci dan bersih hati, untuk menjadi pembawa damai bagi sesama. Mereka ini patut bersukacita karena besarlah ganjaran mereka di surga. Sabda Bahagia adalah ungkapan nyata diri Yesus bagi umat manusia, maka orang yang mengikutinya patut menghayati Sabda Bahagia ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang untuk menelusuri jejak langkah hidup para kudus. Hari ini kita diundang untuk menjalani hidup sebagaimana ditawarkan oleh Yesus dalam warta Injil hari ini. Memang berat, tetapi kita harus percaya dan berjuang bahwa kita bisa. Kita juga bisa memohon bantuan para kudus melalui doa-doa mereka agar kita dibimbing dan dikuatkan untuk berani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Saudara saya terkasih, Santo Agustinus pada awalnya merasa bahwa Sabda Bahagia yang kita dengar hari ini adalah suatu cara yang tidak mudah. Tetapi ketika dia membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini, dia berkata,
Kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak? Saya mau mengajak kita semua untuk menjadikan pernyataan ini sebagai ungkapan kesungguhan kita untuk mengejar kekudusan di dalam hidup ini. Kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak? Maka bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, semoga nantinya setelah kehidupan di dunia sekarang ini, kita pun mendengar sabda Yesus yang menggembirakan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, sabdamu menjadi pelita yang menerangi langkah kaki kami menuju kekudusan. Bahagiakanlah kami yang berjalan di jalan-Mu menuju kekudusan itu. Kami berharap dan memohon supaya dapat memandang Engkau di hadirat-Mu kelak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.